Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ayuhal akhibba, kita lanjutkan belajar bersama kita membaca hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana banyak faedah yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pegangan untuk amaliyah keseharian kita. Kita lanjutkan membaca penjelasan dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala berikutnya, masih menjelaskan hadis yang ke-25. Qala rahimahullahu ta'ala, al-jumlatu tsaniyatu, jumlah yang kedua, bagian yang kedua. Qauluhu, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ya ummakum akbarukum, dan hendaknya mengimami kalian orang yang paling tua di antara kalian. Fihi, kata Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala, di dalam lafaz tersebut mengandung faedah wujubu sholatil jamaati, wajibnya sholat berjamaah. Wajibnya sholat berjamaah. Nah, dari kata lafaz hadis Nabi tadi, wal ya ummakum akbarukum, hendaknya mengimami kalian yang paling tua di antara kalian. Dari sisi mana? Dari sisi Nabi perintahkan pada kita, ya, supaya ada yang jadi imam. Ya, menunjukkan apa? Ini disuruh untuk sholat jamaah. Karena disuruh ada yang jadi imam, berarti yang lainnya jadi makmum. Kalau salat sendirian, tidak ada imamnya. Nah, tidak ada imamnya. Sehingga menunjukkan lafaz hadis Nabi ini wajibnya salat berjamaah. Nah, wajibnya salat berjamaah. Baik. Dalam permasalahan hukum salat berjamaah, memang ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Nah, ada yang mengatakan wajib ain bagi laki-laki. Adapun wanita tidak wajib berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, seperti pendapat Asy-Syaikh As-Sa'di di sini, beliau berpendapat wajibnya sholat berjamaah. Nah, wajibnya sholat berjamaah. Di sana juga ada ulama yang berpendapat sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan juga ada yang berpendapat fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ada yang sudah melaksanakannya, maka gugur bagi yang lainnya. Nah, adapun yang menguatkan, sholat berjamaah itu wajib hukumnya, banyak dalil.
yang para ulama sebutkan. Nah, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 102. An-Nisa 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah." Dan apabila engkau ada di antara mereka dan hendak melaksanakan salat, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum. Maka hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersamamu, salat bersamamu. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan mereka sambil membawa senjata mereka. Artinya ini adalah tentang salat khauf. Tentang salat khauf, salat ketika di masa peperangan. Nah, di masa peperangan. Nah, dari kata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, hendaknya sekelompok dari mereka berdiri bersamamu. Di sini perintah. Nah, maka Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan ayat ini menunjukkan wajibnya salat berjamaah. Karena ada perintah di situ. Dan hukum asalnya adalah wajib. Nah, kemudian pada penggalan yang lainnya, lanjutan dari ayat ini, ada lafaz wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu. Lalu setelah itu hendaknya datang sekelompok yang lain yang belum sholat. Hendaknya mereka sholat. Nah, karena sholat khauf itu sholat di masa yang takut. Sehingga sholatnya enggak semuanya langsung, tidak. Ada yang sholat, ada yang berjaga. Itu tata cara sholat khauf. Supaya apa? Supaya yang sholat bisa dilindungi bagi yang tidak sholat. Nah, setelah kelompok yang pertama sudah, maka diperintahkan kelompok yang kedua untuk bergabung sholat. Yang kelompok pertama tadi ganti berjaga. Berjaga. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hukumnya bukan fardu kifayah. Karena kelompok yang lainnya disuruh untuk sholat juga. Seandainya fardu kifayah, cukuplah yang pertama. Ya, cukuplah yang pertama sholat, yang lainnya tidak usah. Tapi ini disuruh sholat juga yang belum sholat. Nah, ini ayat dalil yang pertama yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Kemudian dalil yang kedua, ya, yaitu di dalam surat Al-Qalam ayat 42 sampai 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Pada hari ketika disingkap betis, dan mereka diseru untuk sujud, maka mereka tidak mampu sujud. Ya, disuruh untuk sujud, enggak mampu sujud. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mereka tertunduk pandangan mereka dalam keadaan mereka merasa hina. Nah, mereka diliputi rasa kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan sungguh dulu mereka diseru, dipanggil
untuk sujud, untuk sholat, yakni dipanggil dengan azan, disuruh dipanggil untuk sholat berjamaah, mereka nggak mampu. Nah, maka ayat ini, ada teguran ya bagi yang mendengarkan azan, seruan azan, kemudian tidak datang, tidak mendatangi, tidak menjawab azan dan mendatangi sholat berjamaah, maka pada hari kiamat di sini terkena ayat ini. Terkena ayat-ayat ini. Kemudian dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang hadis yang menceritakan bahwasanya Rasulullah pernah memerintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Ya, kayu bakar. Kemudian Rasulullah perintahkan supaya ditegakkan sholat. Maka Rasul akan membakar rumah-rumah orang yang enggak sholat berjamaah, enggak berangkat sholat berjamaah. Akan membakar rumah-rumah mereka. Dari sisi mana menunjukkan wajibnya salat berjamaah? Dari sisi Rasulullah akan membakar rumah mereka, yang mana menghilangkan atau merusak harta orang lain itu hukumnya haram, tidak boleh. Menunjukkan kalau seandainya hukumnya tidak wajib, maka tidak sampai dibakar, menghilangkan harta mereka yang hukumnya haram. Yang hukumnya haram. Baik. Demikian juga hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang yang buta, seorang yang buta yang minta rukhsah keringanan kepada Nabi supaya diberi keringanan tidak datang sholat berjamaah. Awalnya Nabi memberikan rukhsah keringanan, tapi setelah itu Rasulullah memanggilnya. Kemudian dia datang dan ditanya, apakah kamu mendengarkan azan? Apakah kamu mendengarkan azan? Dia menjawab, na'am, hai Rasulullah, iya dengar. Fa'ajib, maka penuhilah panggilan azan itu. Penuhilah panggilan azan itu. Dalam keadaan orang yang buta ini mengeluh kepada Rasulullah, aku enggak punya penuntun, orang yang menuntun dia pergi ke masjid. Yang kedua, dia mengeluhkan bahwasanya Madinah itu banyak katsiratul hawam, banyak tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman. Ya, kalau enggak tahu jalan, enggak bisa lihat jalan, bisa nabrak-nabrak, ya. Tanaman-tanaman atau pepohonan. Yang ketiga, di Madinah banyak binatang buas. Banyak binatang buas. Walaupun demikian, Rasulullah masih menyuruhnya untuk datang sholat berjamaah. Maka bagaimana dengan orang yang sehat, bisa melihat, ya, sehat walafiat? Maka bagaimana Nabi seandainya ada orang yang minta rukhsah? Tentu tidak boleh, terlebih tidak boleh lagi. Allah Ta'ala a'lam shawab. Ini dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah. Dan banyak ulama yang berpendapat demikian. Berpendapat demikian. Dan di sana ada ulama yang berpendapat yang lainnya, sunnah muakkadah. Ini dari ulama Hanafiyah. Ada yang berpendapat fardu kifayah dari ulama Malikiyah. Yang sampai sekarang masih menenangkan hati, kami masih memilih pendapat yang hukumnya wajib, hukumnya wajib. Terlebih lagi perbedaan pendapat ini
sunnah muakkadah, fardu kifayah dan fardu ain. Ya, fardu ain. Ya, khawatirnya yang lebih benar adalah yang fardu ain. Ya, kalau kita memilih yang lainnya maka dosa nanti. Ya, dosa. Nah, sehingga lebih hati-hati dengan pendapat yang mengatakan wajibnya sholat berjamaah. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik. Kemudian selanjutnya qala rahimahullahu taala wa anna aqallaha imamun wa ma'mumun. Dan bahwasanya minimalnya salat berjamaah itu adalah seorang imam dan seorang makmum. Satu imam, satu makmum, 2 orang. Nah, minimalnya jamaah itu 2 orang. Wa annal aula bil imamati, dan yang lebih utama, yang paling utama dengan keimaman, yang lebih layak menjadi imam adalah aqwamuhum, orang yang paling lurus agamanya, yang paling baik agamanya di antara mereka. Bimaksudil imamati, yang bisa melaksanakan maksud ditunjuknya sebagai seorang imam. Ya, sebagai seorang imam adalah yang paling bagus, yang paling lurus agamanya. Terutama orang yang mengerti tentang sholat. Ya, mengerti tentang perkara sholat. Nah, maka dia yang lebih layak. Nah, yang lebih layak. Baik. Kalau seandainya ditunjuk orang yang tidak tahu tentang perkara sholat, ya, nggak tahu tentang sujud sahwi misalkan, ya, aturan tentang sujud sahwi, maka ketika ada kesalahan dia bingung nanti. Wah, ini tadi kurang kayaknya. Bingung ya, berdiri ya. Bingung. Nah, atau wah tadi kayaknya kelebihan. Bagaimana ini? Kalau nggak tahu bingung, ya, bingung. Maka dipilih yang paling mengerti tentang agama, yang paling mengerti tentang agama ini, terutama tentang perkara sholat. Baik. Kama thabata fi shahihi, sebagaimana telah tetap di dalam hadis yang sahih. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya mengimami sebuah kaum yang paling aqra', yaitu yang paling banyak hafalannya di antara mereka kepada kitab Allah, Al-Qur'an. Yang paling banyak hafalannya. Fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka di dalam bacaan Al-Qur'an itu sama, ya, sama-sama bagusnya. Nah, sama-sama aqra'nya di dalam Al-Qur'an. Fa'a'lamuhum bis sunnah, maka cari mana di antara keduanya yang lebih paham tentang sunnah Nabi. Ya, tentang sunnah Nabi. Fa in kanu fis sunnati sawaan, jika mereka di dalam sunnah sama pengetahuannya, sama ilmunya, fa aqdamuhum hijratan au islaman, maka pilih di antara mereka yang lebih dahulu hijrahnya, yang lebih dahulu masuk Islamnya. Nah, masuk Islamnya. Nah, ini bimbingan dari Nabi SAW di dalam menunjuk seorang imam, ya, seorang imam dalam sholat berjamaah. Nah, dalam sholat berjamaah. Ya, ini yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Kalau sama
dipilih yang paling mengerti sunnah Nabi. Kalau sama juga, sama pinternya di dalam sunnah Nabi, maka dipilih yang lebih dulu ngajinya, yang lebih dulu hijrahnya atau masuk Islamnya. Nah, masuk Islamnya. Baik. Fa idza kanu mutaqarribina, maka apabila mereka berdekatan, kama fi hadzal hadithi, sebagaimana di dalam hadis ini, yang disebutkan dalam hadis ini. Kanal aula minhuma akbarohuma, maka yang lebih layak dari keduanya adalah yang paling tua di antara keduanya. Nah, di antara keduanya. Kok misalkan hijrahnya bareng, ya, Islamnya masuk Islamnya bareng, nah, dipilih yang lebih tua. Ya, dipilih yang lebih tua. Fa inna taqdimal akbari, karena sesungguhnya mendahulukan orang yang lebih tua. Masyru'un, itu disyariatkan. Fi kulli amrin tuliba fihi tartib, di dalam setiap perkara yang dituntut padanya untuk berurutan. Ya, yang dituntut padanya untuk berurutan. Nah, maka didahulukan yang lebih tua. Idza lam yakun lis-shaghiri mazidu fadlin, apabila tidak ada pada anak kecil tambahan keutamaan. Ya, tambahan keutamaan. Artinya orang-orang yang lebih muda enggak ada keistimewaan melebihi yang lebih tua. Nah, maka yang lebih tua itulah yang maju. Akan tetapi kalau ada yang lebih muda yang memiliki keistimewaan melebihi yang tua, ya, terutama dalam perkara sholat, maka dia didahulukan karena punya keistimewaan. Nah, di zaman Nabi ada anak kecil yang banyak hafalannya, melebihi para sahabat yang lainnya. Nah, maka ditunjuklah anak kecil tersebut untuk mengimami mereka. Nah, untuk mengimami mereka. Nah, kalau enggak salah namanya siapa itu? Ada yang tahu? Hah? Kalau enggak salah namanya Umar bin Abi Salimah ya? Hah? Salamah. Umar bin Abi Salamah. Nah, dia itu masih kecil, kalau nggak salah 7 tahun. Tapi memiliki hafalan yang banyak. Maka dia ditunjuk untuk mengimami sholat berjamaah. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi tentang perkara mendahulukan orang yang lebih tua. Di setiap perkara yang disyariatkan untuk urut, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabir. Dahulukan yang lebih tua, dahulukan yang lebih tua. Nah, dahulukan yang lebih tua. Ini perintah Nabi untuk mendahulukan yang lebih tua. Nah, yang mana pernah datang suatu rombongan kepada Rasulullah. Kemudian di antara mereka ada yang mau bicara lebih dahulu. Ya, yang lebih dahulu. Yang bicara ini lebih muda. Sedangkan yang lainnya ada yang lebih tua. Maka kata Nabi, kabir. Dahulukan yang tua dulu. Yang tua dulu. Nah, ini di dalam Islam
memberikan keistimewaan orang yang lebih tua. Naam, lebih tua. Dalam setiap perkara yang ada syariat untuk urut padanya. Ada yang urut padanya. Taib. Kecuali ada yang lebih muda, ada keistimewaannya, atau diizinkan orang yang lebih tua tadi. Ya, yang lebih tua tadi mengizinkan. Ya, mungkin yang lebih tua itu enggak punya keahlian bicara misalkan. Ya. Maka mengizinkan orang tua. Fadhol akhi, kamu aja ya. Ya, yang mewakili. Ya, maka enggak apa-apa. Yang lebih tua lebih dahulu kalau sudah diberi izin. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa idza tarattabatis sholatu bi imamin wa ma'mumin. Dan apabila salat terlaksana dengan seorang imam dan seorang makmum, fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Maka sesungguhnya imam itu ditunjuk untuk diikuti. Ya, untuk diikuti. Fa idza kabbara man wara'ahu. Apabila imamnya takbir, maka hendaknya takbir setelah itu orang yang ada di belakangnya. Makmum yang ada di belakangnya. Imamnya sudah takbir Allahu Akbar. Makmumnya segera takbir juga Allahu Akbar. Nah, jangan nunggu terlalu lama. Ya, jangan nunggu terlalu lama. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan huruf fa. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imamnya takbir, fakabbiru, maka hendaknya setelah itu makmumnya langsung takbir. Yang mana fa menunjukkan urutan. Ya, urutan. Setelah ini kemudian ini. Ya, setelah ini langsung ini. Jadi tidak boleh kita berlama-lama untuk tertinggal dengan imam. Ya, dengan imam, karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, wa idza raka'a wa sajada, apabila imamnya ruku dan sujud, wa rafa'a dan bangkit dari sujud, tabi'ahu man ba'dahu, maka mengikuti imam itu orang yang ada setelahnya, orang yang ada di belakangnya. Wa yunha an muwafaqatihi, dan dilarang untuk mencocoki imam, dilarang untuk membarengi imam, ya, bareng sama imam, dilarang, tidak boleh. Nah, lebih-lebih mendahului imam, lebih dilarang lagi. Ya, fi af'alis sholati, di dalam perbuatan sholat, di dalam gerakan-gerakan sholat. Nah, di dalam gerakan. Nah, maka enggak boleh membarengi atau mendahului. Dan datang hadis yang menyatakan larangannya, yaitu disebutkan ancamannya bagi orang yang mendahului imam. Nah, mendahului imam. Kata Rasulullah, tidaklah dia takut wajahnya nanti akan dirubah dengan wajah keledai. Ya, dengan wajah keledai. Sak ganteng-gantengnya keledai, sak ganteng-gantengnya keledai, masih ganteng orang yang paling jelek, ya, di antara manusia. Ya, di antara manusia. Nah, ini ancaman dari Rasulullah, ancaman yang keras. Ya, yang keras. Disebutkan para ulama, ada
yang meremehkan larangan Rasulullah ini. Ya, sehingga dia mencoba-coba untuk apa? Mendahului imam. Mendahului imam. Akhirnya dia benar-benar dirubah wajahnya menjadi wajah keledai. Dan orang ini ternyata menjadi seorang ulama ahli hadis. Ya, ahli hadis. Yang menyampaikan hadisnya dengan tabir penutup. Karena keadaan dia, wajahnya dirubah menjadi keledai. Wajah keledai. Nah, sehingga ini menunjukkan hendaknya kita sangat berhati-hati dari setiap apa yang disampaikan Rasulullah berupa ancaman atau hukuman, janganlah kita sampai meremehkannya. Nah, meremehkannya. Karena bisa jadi langsung hukumannya ketika itu. Dan banyak cerita atau kisah-kisah tentang perkara tersebut. Nah, baik. Wa amma musabaqatuhu. Adapun mendahului imam. Wa taqaddumu alaihi, dan mendahuluinya fi ruku'in aw sujudin. Baik ketika ruku' atau sujud. Au khafdin au raf'in, atau mendahului imam ketika imamnya turun, ya, turun ruku atau sujud. Au raf'in, atau mendahului imam ketika bangkit dari ruku, bangkit dari sujud. Fa inna dzalika haramun, maka sesungguhnya hal itu haram hukumnya. Sesungguhnya hal itu haram hukumnya. Mubtilun lis-sholati, bisa membatalkan sholatnya. Nah, bisa membatalkan sholatnya. Jadi dilarang, tidak boleh kita untuk membarengi atau mendahului imam. Fa yu'marul ma'mumu biqtida'i bi imamihim. Maka para makmum mereka diperintahkan untuk mengikuti imam mereka. Wa yunhauna 'anil muwafaqati, dan mereka dilarang dari mencocoki atau membarenginya. Wal musabaqati, dan dilarang pula mendahulinya. Wat takhallufil katsiri, dan juga dilarang terlambat, ketinggalan terlalu lama dari imam, juga dilarang. Nah, dilarang. Nah, maka jangan terulang lagi. Ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Imamnya sudah mulai sholat, jangan ada yang masih ngobrol, ya. Jangan masih ada yang ngobrol dengan temannya, sampingnya. Ya, jangan. Karena sesuai hadis ini, atau hadis yang telah disampaikan tadi, hendaknya segera mengikuti imamnya. Bahkan di setiap gerakan, ya, tidak hanya ketika di awal, di tengah pun kalau kita masbuk, kita segera untuk masuk mengikuti imam sholat jamaah kita. Nah, sholat jamaah kita. Baik, wallahu taala alam shawab. Adapun selanjutnya insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Apa hukum mencukur jenggot karena risih? Karena risih. Sudah kita lewati, ya. Sudah kita lewati tentang mencukur jenggot ketika kita membahas hadis tentang sunnah fitrah. Nah, sunnah fitrah yang mana hukumnya tidak boleh,
ya tidak boleh. Berdasarkan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dahulukan perintah Nabi dan meninggalkan larangan Nabi dibandingkan keinginan kita, ya, pribadi, karena risih atau yang lain, malu atau yang lainnya. Nah, kita sebagai seorang muslim yang baik, kita percaya dengan Nabi, beriman kepada Nabi dan mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita meninggalkan, ya, membuang keinginan kita yang menyelisihi perintah Nabi. Wallahu taala alam shawab. Apakah kedudukannya sama wanita yang sholat di rumah dengan laki-laki yang sholat di masjid? Taib, masing-masing memiliki keutamaan sendiri-sendiri. Ya, dikarenakan laki-laki itu disyariatkan untuk di masjid. Sedangkan wanita yang lebih utama itu di rumah. Ya, di rumah. Bisa jadi pahala wanita itu menyamai orang yang sholat jamaah di masjid. Karena mereka mencocoki sunnah Nabi, naam, yang menyuruh mereka untuk tetap di rumah. Tetap di rumah. Dan itu lebih baik untuk mereka. Nah, ya bisa jadi sama, ya, pahalanya dengan kita yang di masjid, karena mereka mencocoki sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam shawab. Apa keutamaan shaf pertama? Keutamaan shaf pertama disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Naam. Kalau seandainya ada orang yang berebut untuk mendapatkan shaf pertama, maka hendaknya diundi. Ya, diundi. Ya, menunjukkan apa? Shaf yang depan itu yang shaf yang terbaik. Ya, sampai diperbutkan. Nah, dan disuruh untuk mengundi supaya tidak ada pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Nah, dan jelas juga di dalam hadis Nabi, shaf yang paling utama bagi laki-laki adalah yang paling depan, dan yang paling jelek adalah yang paling belakang. Ya, menunjukkan yang paling depan itulah yang paling utama bagi laki-laki, ya, shaf bagi laki-laki. Wallahu taala alam shawab. Kalau menuntut ilmu itu siap miskin, tapi kok Ustadz Khidir nggak miskin? Ya, ya, sudah menjadi apa? Bagian rezekinya, ya, sudah menjadi bagian rezekinya. Urusan kaya dan miskin itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kerja terus habis waktunya, banyak yang masih miskin. Ya. Orang yang kerjanya santai, tidak menyita waktu banyak, ada yang banyak yang kaya. Ya. Sehingga urusan kaya dan miskin Allah yang menentukan, ya. Allah yang menentukan, bukan kita, ya. Bukan kita. Allah sudah
membagi rizkinya kepada kita semuanya. Apabila saya punya utang 200.000, lalu saya sudah bayar 100.000, yaitu nyicil. Apakah boleh dibatalkan akadnya, lalu sambil saya ambil 100.000-nya karena ada yang lebih penting? Ya, awalnya mau bayar 200.000, punya utang 200, bayar 100. Diambil 100, nggak jadi bayar berarti. Nggak jadi bayar. Atau bayar 200 tapi yang 100 diambil, hanya bayar 100. Nah. Ya boleh untuk mencicil ya. Asalkan dengan keridhaan orang yang dihutangi, ya kesepakatan dengan orang yang dihutangi. Ya. Dan yang menghutangi hendaknya memberikan waktu senggang tambahan apabila orang yang berhutang belum mampu untuk membayar hutangnya. Dan orang yang berhutang jangan santai-santai dengan hutangnya tadi. Kalau sudah ada uangnya, hendaknya segera membayar hutangnya. Ya, segera membayar hutangnya. Kalau ditunda-tunda dengan sengaja, maka termasuk perbuatan kedzaliman ya. Matalul ghaniyi dzulmun ya. Orang yang menunda hutang padahal dia mampu, maka dia termasuk melakukan perbuatan kedzaliman. Maka hendaknya segera membayar hutangnya, jangan menunda-nunda. Dan jangan suka berhutang kalau kita tidak terpaksa ya. Ya, jangan sengaja hutang kalau tidak terpaksa untuk kebutuhan yang penting ya, kebutuhan yang penting. Karena biasanya bayarnya itu berat, ya enak hutangnya, bayarnya itu berat. Ya kecuali bagi yang memang berniat bersungguh-sungguh untuk segera membayar hutang. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar insyaallah. Semoga bisa diambil manfaat dan faedahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.